I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semua, di sini kami akan membahas mengenai peran epidemiologi pada saat bencana, baik pra, saat, dan pasca bencana. Pada penjelasan materi kali ini, kami akan menjelaskan 4 topik, yaitu 1. Pengertian epidemiologi bencana, 2. Tujuan epidemiologi bencana, 3. Peran epidemiologi pada saat bencana, dan 4. Penerapan metode epidemiologi pada bencana. 1. Pengertian epidemiologi bencana terdiri dari 3, yaitu 1. Menurut Amirah A. dan Ahmaduddin 2020, epidemiologi bencana merupakan bagian dari ilmu epidemiologi yang merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mendiagnosis masalah kesehatan di masyarakat yang mengalami bencana sehingga masyarakat tersebut dapat ditanggulangi dengan segera. 2. Menurut Noji Eka 2003, penggunaan epidemiologi dalam situasi bencana. Metode epidemiologi dapat digunakan untuk mengukur dan menggambarkan dampak buruk bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Dan ketiga, berdasarkan Central of Disease Control and Prevention atau CDC, epidemiologi bencana adalah penggunaan epidemiologi untuk menilai efek buruk bagi kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap suatu bencana dan serta memprediksi akibat bencana yang akan datang. Yang kedua yaitu tujuan epidemiologi bencana. Yang pertama, mengidentifikasi besar dan prioritas masalah kesehatan pada masyarakat terkena atau rawan bencana. Yang kedua, memonitor kecenderungan kesehatan di masyarakat terkena atau rawan bencana. Ketiga, mengidentifikasi determinan atau faktor risiko masalah kesehatan di masyarakat terkena atau rawan bencana. Yang keempat, menentukan prioritas intervensi kesehatan terkait bencana. 5. Mengevaluasi hasil intervensi atau program kesehatan terkait bencana. Selanjutnya, peran epidemiologi pada saat bencana. Di sini ada peran epidemiologi pada fase prabencana, yaitu yang pertama, epidemiologi memegang peranan dalam melakukan registrasi, yaitu upaya follow-up kelompok yang terpapar selama bencana dan memungkinkan para profesional kesehatan dan otoritas kesehatan masyarakat untuk menyelidiki kemungkinan kecenderungan penyakit yang mungkin tidak ditemukan pada saat bencana. Yang kedua, informasi registrasi dapat membantu mengidentifikasi konsekuensi dan kebutuhan kesehatan jangka menengah hingga jangka panjang, serta meningkatkan upaya untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi cedera dalam bencana di masa depan. Ini menurut NCBI pada tahun 2014. Lalu yang ketiga, menentukan masalah paling dini dan menyesuaikan dengan tindakan terencana dan tepat. Yang kedua, peran epidemiologi pada saat bencana. Pada saat terjadi bencana, epidemiologi berperan dalam melakukan rapid health assessment dan surveillance bencana. Rapid health assessment adalah pengumpulan informasi dan data secara cepat namun terstruktur untuk menentukan dampak, kebutuhan dasar, prioritas respon atau intervensi, dan penentuan wilayah yang membutuhkan penyelidikan yang lebih dalam dan rinci. Peran epidemiologi pada saat bencana. Bagian C, peran epidemiologi pada fase pasca bencana. Yang pertama yaitu, setelah terjadi bencana, epidemiologi memegang peranan dalam investigasi dan studi epidemiologi serta pelacakan menurut NCBI tahun 2014. Kemudian yang kedua, sistem pelacakan mengacu pada pengumpulan dan integrasi data dari pemantauan lingkungan, paparan, dan efek kesehatan pada manusia dari waktu ke waktu. Informasi biasanya dikumpulkan selama fase respon dan pemulihan, dan membantu mengidentifikasi kebutuhan untuk perawatan, berkelanjutan atau intervensi kesehatan masyarakat, serta menginformasikan pengembangan pendidikan kesehatan dan langkah-langkah pencegahan penyakit. Yang ketiga, investigasi dan studi epidemiologis dengan teknik deskriptif dan analitis untuk lebih memahami masalah yang dihasilkan dari Rapid Needs Assessment atau surveillance, dan untuk menetapkan determinan sehingga intervensi dapat dirancang dan diimplementasikan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas lebih lanjut. Yang keempat, memberi saran terhadap problem kesehatan berkelanjutan yang mungkin meningkat akibat bencana. Selanjutnya, penerapan metode epidemiologi pada bencana ada 3, waktu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama, pra-bencana ada analisis bahaya atau analisis kemungkinan adanya risiko bahaya yang tidak dapat diterima, atau ancaman atau faktor-faktor yang dapat memperbesar dampak bencana. Ada analisis kerentanan atau analisis risiko
mengenai sejauh mana dampak yang diakibatkan dari bencana sehingga dapat menyusun strategi untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Yang kedua, saat bencana, yaitu penilaian kerusakan, dampak juga kebutuhan akibat bencana, serta pengumpulan informasi dan surveilan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pasca bencana, yaitu pemanfaatan metode survei untuk mempelajari frekuensi kematian penyakit, cedera, dan dampak buruk lainnya terhadap kesehatan suatu bencana. Juga episode analitik untuk mengidentifikasi faktor risiko kematian dan cedera. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know